Poin pertama fix, poin kedua dan ketiga itu adalah menjadi catatan penting bagi PT Freeport untuk kemudian dibicarakan kembali. 6 sampai 7 sampai bahkan 8 perusahaan vendor yang ada di Kabupaten Mimika, tidak ada satupun perusahaan vendor yang milik orang asli Papua. Yo, selamat malam warga Timika dimanapun kalian berada. Saya harap kalian baik-baik saja. Kali ini saya kembali untuk mengupdate informasi terkait masalah yang sedang dialami oleh supplier 7 suku. Jadi tadi ya hari ini tanggal 16 Juli 2024 kami sempat melakukan pertemuan bersama pihak PT Freeport, yang dimana itu langsung disaksikan oleh Security Risk Management PT Freeport sendiri, Polsek Kuala, dan pihak Polres, dan kami sebagai masyarakat, dan beberapa kepala suku lainnya. Nah, di dalam meeting tersebut, ya, itu menghasilkan 3 poin. 3 poin yang dimana menurut kami itu adalah fair. Yang pertama adalah untuk PO jeruk yang awalnya adalah itu menjadi PO-nya PT Triboga, itu kemudian sudah dikembalikan kepada PT PUMS. Dan sama sekali di dalam dan di poin pertama itu dengan jelas, dengan tegas dituliskan dan disepakati secara bersama-sama oleh pihak PT Freeport dan kami sebagai supplier bahwa PT Freeport PO itu langsung diberikan oleh PT Freeport langsung kepada PUMS, tidak melalui Triboga. Dari PT Freeport langsung kepada PUMS, dan dari PUMS langsung kepada supplier. Jadi tidak ada kaitannya lagi dengan Triboga. Ini artinya bahwa PO terhadap Triboga di-close dan open kepada PT PUMS, yang kemudian langsung diberikan kepada supplier, yaitu Pak Grasdurs dan kawan-kawan. Jadi poin pertama, permintaan kami pertama telah dijawab oleh pihak PT Freeport, dan itu luar biasa bagi kami. Kami juga berterima kasih untuk poin itu, karena menurut kami itu adalah fair. Dan di dalam poin pertama itu ditegaskan bahwa PO miliknya orang Papua atau PO jeruk itu sampai kapanpun tidak boleh dialihkan kepada siapapun. Harus kepada PT PUMS, yang selama ini PT PUMS lah yang kemudian mengembangkan supplier orang asli Papua. Ya, karena memang kita tahu bahwa PT PUMS ini adalah salah satu perusahaan yang dimana dia itu bagian daripada CSR-nya Pangansari dan CSR-nya PT Freeport Indonesia. Jadi menurut kami logis dong ketika yang membina orang Papua adalah perusahaan-perusahaan yang dimana punya misi, punya konsep untuk mengembangkan orang Papua atau menjalankan misi program CSR tersebut. Dan bagi kami itu sudah clear. PO itu kemudian sekali lagi dari Freeport langsung ke PUMS dan ke supplier, tidak lagi melalui PT Triboga. Dan itu sudah fix dan sudah finish. Artinya bahwa PO yang miliknya Pak Gradus atau orang asli Papua tadi sudah dikembalikan kepada mekanisme awal atau kepada aturan awalnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah PO outstanding. PO outstanding itu gini, PO outstanding itu semacam tempat pelatihan bagi pengusaha-pengusaha yang baru mau jadi supplier-supplier permanen gitu. Jadi ini sebenarnya misi mulia sekali, misi sangat mulia sekali. Tapi kenapa dihilangkan, kenapa ditiadakan? Nah, ini salah satu yang menjadi tuntutan supplier 7 suku. Loh, kok ada program baik yang dimana niatnya adalah untuk mengembangkan supplier-supplier orang asli Papua sebagai tempat dimana pembelajaran ya, tempat pembelajaran menjadi supplier-supplier handal, kok dihilangkan begitu? Dan nilainya tidak main-main, itu mainnya miliaran. Nah, sehingga poin kedua ini lebih fokus kepada pihak PT Freeport dan pihak Pangansari Utama harus evaluasi kembali, harus bicarakan kembali tentang PO outstanding. Jangan kemudian semena-mena dihilangkan begitu saja. Sehingga ini menjadi tugas dan tanggung jawab PT Freeport dan Pangansari untuk kemudian evaluasi kembali. Jika itu adalah program yang baik untuk pengembangan orang Papua, ya kenapa tidak dikembalikan kepada orang Papua supaya mereka bisa belajar usaha menjadi supplier-supplier handal di situ. Poin ketiga adalah PT Freeport siap untuk bicarakan kembali kepada manajemen PT Freeport ya dan Pangansari untuk kemudian orang Papua juga diberikan kesempatan untuk menjadi vendor. Siapapun orang Papua dari manapun tanpa terkecuali, selama dia orang asli Papua, apalagi 7 suku,
yang diberikan kepercayaan untuk membuat vendor, membangun vendor, atau diberikan kuasa untuk mendirikan vendor, itu yang menjadi tuntutan kami untuk poin ketiga. Jadi orang Papua juga mengharapkan Freeport harus bersikap adil kepada orang Papua, gitu. Kalau orang-orang dari perusahaan lain di luar Papua bisa jadi vendor, kenapa orang Papua tidak bisa jadi vendor? Sampai saat ini ada sekitar 6 sampai 7 sampai bahkan 8 perusahaan vendor yang ada di Kabupaten Mimika. Tidak ada satupun perusahaan vendor yang milik orang asli Papua, yang kemudian dikelola oleh orang asli Papua. Dan poin ketiga ini jelas menunjukkan bahwa orang Papua butuh keadilan. Kalau orang lain bisa dapat vendor, orang Papua juga harus dapat vendor. Dan itu menjadi tuntutan ketiga, bahwa orang Papua harus punya vendor sendiri. Poin pertama fix, poin kedua dan ketiga itu adalah menjadi catatan penting bagi PT Freeport untuk kemudian dibicarakan kembali, untuk kemudian dievaluasi kembali. Jika itu adalah baik untuk pengembangan orang asli Papua, maka Freeport harus mempertimbangkan itu semua. Oleh karena itu, berdasarkan 3 poin itu, menurut kami itu fair. Karena poin pertama telah berhasil, poin kedua dan ketiga akan dibicarakan dan akan dilaporkan kembali kepada masyarakat Timika, sehingga rencana demo yang sudah kami publikasikan kepada publik yang harusnya terjadi di tanggal 19 Juli 2024, sementara kami tunda sambil menunggu hasil atau jawaban dari PT Freeport berdasarkan poin-poin yang sudah kita sepakati bersama-sama. Oleh karena itu, kepada publik di Kabupaten Mimika, terima kasih banyak telah mengikuti kasus ini sampai di hari ini. Kami juga terima kasih banyak. Beberapa penyelesaian ini tidak terlepas dari dukungan semua publik yang ada di Kabupaten Mimika. Terima kasih banyak. Sehingga berdasarkan 3 poin ini, kami menghimbau kepada publik atau kepada warga Mimika bahwa untuk sementara kami tunda aksi demonstrasi yang harusnya dilaksanakan tanggal 19 Juli 2024. Sekali lagi kami tunda aksi yang harusnya dilakukan tanggal 19 Juli 2024. Oleh karena itu, tidak ada satupun pergerakan yang mengatasnamakan supplier 7 suku yang kemudian nanti melakukan aksi-aksi di luar daripada aksi yang sudah direncanakan sebelumnya. Dan kami mengutuk keras kepada setiap oknum-oknum yang berniat untuk mengacaukan segala situasi dalam momen-momen seperti ini, yang dimana kemudian mengadu domba antara Papua dengan Papua, yang kemudian bikin statement yang tidak masuk akal, bikin statement yang menyerang secara fisik dan mental. Ini menurut saya hal-hal yang tidak perlu dan tidak penting. Dan saya berharap semua orang Papua jangan terprovokasi dengan isu-isu yang sedang beredar. Ini jelas-jelas murni memperjuangkan hak-hak rakyat Papua, atau terutama hak-hak 7 suku di Kabupaten Mimika.